Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Ibu Dr. Doroti RH Panjaitan SIMSI. Perkenalkan, saya Aziza Arifeni Aprianto dengan MPN 231101142 dari Prodi Manajemen Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan Project Based Learning metode penelitian dengan draft research saya yang berjudul Dinamika Bisnis Alat Tulis dan Fotokopi di Sekitar Sekolah Pasca Pandemi, Peluang dan Tantangan. Judul ini saya pilih karena sektor alat tulis dan fotokopi adalah jenis usaha mikro yang sangat bergantung pada aktivitas pendidikan tatap muka. Saat pandemi COVID-19, sektor ini mengalami penurunan permintaan drastis. Namun setelah pandemi berakhir dan sekolah kembali aktif, bisnis ini mulai pulih, bahkan menunjukkan potensi baru seperti perubahan perilaku konsumen, digitalisasi, dan persaingan yang menjadi pusat perhatian utama. Bisnis ini dekat dengan dunia pendidikan, tapi kajiannya masih minim. Hal ini yang membuat saya tertarik meneliti dinamika yang terjadi, baik peluang maupun tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana dinamika bisnis setelah pandemi? Kedua, apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi? Ketiga, bagaimana peran teknologi dan perilaku konsumen? Dan terakhir, strategi apa yang diterapkan untuk mempertahankan kelangsungan usaha? Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut melalui analisis dinamika serta strategi adaptasi dan memberikan rekomendasi untuk keberlangsungan usaha. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi beberapa kategori. Pertama, bagi penulis, sebagai mahasiswa, penelitian ini berfungsi untuk memperoleh gelar sarjana, melatih kemampuan berpikir sistematis dan ilmiah. Kedua, bagi pelaku usaha, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan praktis untuk meningkatkan daya saing mereka. Ketiga, bagi akademisi, penelitian ini akan menambah literatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah pasca pandemi. Keempat, bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam merancang kebijakan pemulihan bagi usaha kecil dan menengah lokal. Terakhir, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk mendukung usaha kecil yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Dalam menganalisis fenomena ini, saya menggunakan beberapa teori acuan. Pertama, teori ekosistem yang dikemukakan oleh Moore, yang digunakan untuk memahami interaksi di antara pelaku dalam lingkungan bisnis. Kedua, teori daya saing yang diperkenalkan oleh Porter, yang berguna untuk menganalisis tekanan persaingan termasuk munculnya produk digital dan marketplace. Ketiga, ada pendekatan research-based view yang dikembangkan oleh Barney yang digunakan untuk menilai keunggulan internal suatu usaha. Keempat, ada teknologi acceptance model yang berfungsi untuk mengevaluasi bagaimana pelaku usaha mengadopsi digitalisasi layanan. Dan terakhir, ada teori institusional yang menjelaskan proses adaptasi terhadap regulasi dan norma-norma baru setelah periode pasca pandemi. Selanjutnya, saya merujuk pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Salah satunya adalah jurnal yang ditulis oleh Laura et al. Pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa bisnis alat tulis dan fotokopi di Kalimantan mengalami penurunan hingga 60% selama masa pandemi. Selain itu, jurnal yang ditulis oleh Zahiro pada tahun 2022 menyoroti adanya peluang bagi digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah pasca pandemi, namun juga mencatat literasi digital sebagai tantangan yang harus dihadapi. Selain itu, ada jurnal internasional oleh Georgescu et al. Pada tahun 2022 menekankan bahwa pentingnya keterlibatan pelaku UMKM dalam ekosistem digital melalui kolaborasi. Penelitian yang saya lakukan itu bertujuan untuk melengkapi studi-studi sebelumnya dengan pendekatan yang lebih lokal serta menekankan pada interaksi yang terjadi pasca pandemi. Selanjutnya akan dipaparkan kerangka pemikiran yang mencakup diagram mengenai hubungan antar variabel. Dalam hal ini, dampak pandemi bertindak sebagai variabel independen yang secara langsung menghambat sektor bisnis alat tulis dan fotokopi. Hal ini mengakibatkan penurunan permintaan serta perubahan perilaku pelanggan yang signifikan. Variabel intervening, yaitu adaptasi dan strategi bisnis, berperan sebagai faktor yang memiliki potensi meningkatkan peluang usaha dengan cara menyesuaikan layanan,
terhadap kebutuhan pasar pasca pandemi. Selanjutnya, keberlanjutan bisnis yang dijadikan sebagai variabel dependen yang bergantung pada kemampuan pemilik usaha dalam mengadaptasi strategi mereka terhadap perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang dilaksanakan dengan pendekatan lapangan melalui metode wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumentasi. Para responden dalam penelitian ini terdiri dari 10 pemilik usaha alat tulis dan fotokopi yang berlokasi di sekitar sekolah di wilayah Natar yang dipilih menggunakan teknik persuasif sampling. Kriteria dalam pemilihan responden adalah bahwa usaha yang dikelola aktif sebelum dan setelah pandemi serta bersedia memberikan informasi secara mendalam. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Mais dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data akan diuji melalui triangulasi teknik dan pemeriksaan oleh anggota. Analisis ini akan didukung oleh panduan wawancara, lembar observasi, serta dokumentasi media digital terkait pembayaran dan promosi usaha tersebut. Harapan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pelaku usaha kecil pasca pandemi, serta menyusun rekomendasi strategi yang efektif untuk bertahan dan berkembang di era digital. Terima kasih. Demikian pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.